Berdoa selesai. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari eh, program studi S1 Sistem Informasi yang akan diwakili oleh Ibu Sekretaris Prodi SI yaitu Bu Eli Pujastuti MKOM. Waktu kami persilakan. Monggo Bu Eli. Terima kasih Pak Yoga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah bergabung di sini, teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen yang juga hadir di sini. Yang kami hormati Bapak Yoga Pristianto, Koordinator Bidang Penelitian dan Pengabdian Prodi Sistem Informasi, ada Ibu Ika Asti Astuti MKOM, Koordinator Bidang Penguatan Kelembagaan, ada Ibu Atik Parmasani MKOM, ini adalah Koordinator Bidang Pengajaran Pendidikan dan Pengajaran ya. Oke. Dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih dan teman-teman yang sayang. Ya. Teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini itu adalah acara yang cukup penting untuk kelulusan teman-teman nanti, yaitu adalah gimana teman-teman bisa lulus dengan jalur non-reguler biar enggak salah langkah. Karena seringnya di lapangan itu sudah di ruangan sidang ternyata template yang digunakan masih template yang lama atau konten di dalam templatenya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Prodi SI sehingga reviewnya lumayan banyak. Nah, untuk menghindari itu, acara ini diadakan teman-teman mahasiswa dan juga mungkin Bapak Ibu dosen sebagai dosen pembimbing nanti bisa lebih memahami terkait dengan template untuk non-reguler. Dan apalagi untuk tahun 2024, terutamanya bulan Maret nanti, itu akan ada perubahan yang sebelumnya itu menggunakan template yang lama. Terakhir Februari ini, lalu Maret nanti akan ada pembaharuan. Nah, sehingga ini sangat penting nih buat teman-teman mahasiswa untuk mengerti eh, nggak terpaut angkatan, angkatan berapapun teman-teman ini adalah hal yang perlu diketahui. Terutamanya memang angkatan 2020 ya karena mengejar kelulusan di maksimal Agustus 2024 biar tepat lulusnya gitu. Nah, yang angkatan 21, 22, 23 itu bagus untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Jadi, nah, biar ada gambaran next saya mau lulus dengan jalur apa gitu ya. Di sini nanti ada Pak Yuga, ada Bu Asti yang akan menyampaikan materi. Silakan teman-teman memahami dengan sepenuh hati dan bertanya, nggak usah takut. Nanti ini adalah forum yang tepat untuk teman-teman bertanya dan lebih menggali lagi. Karena sekarang ini sebenarnya sudah dipublish di website beserta alur-alurnya, panduannya. Namun jika teman-teman masih ada keraguan atau pertanyaan di dalam hati, ini adalah momen yang tepat untuk teman-teman sampaikan ke pemateri hari ini. Nah, seperti itu saja sambutan dari saya dan juga ada salam dari Pak Anggit hari ini. Salam untuk teman-teman belum bisa hadir, bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Eli yang telah memberikan sambutan yang luar biasa untuk memberikan semangat kepada kita semua. Nah, itu tadi intinya kita semua mendukung teman supaya bisa lulus tepat waktu. Tuh, oke. Menginjak ke acara selanjutnya yaitu acara inti yaitu penyampaian materi tata cara penggunaan template non reguler bagi SI baik saintis maupun non saintis yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Bu Ika Asti Astuti. Kepada Bu Ika waktu kami silakan. Baik, terima kasih Pak Yoga. Jadi teman-teman ini ada dua pemateri ya, dan karena
yang di non-scientist ini cukup banyak jalurnya sehingga saya mohon izin ya Pak Yoga untuk bisa menyampaikan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan template ya, jadi nanti kita benar-benar akan coba melihat template terbarunya. Nah, sebelum ke sana ini ada sedikit pengantarnya dulu ya. Jadi, nah syarat umum sekali lagi ya kami eh, ingatkan teman-teman, syarat umum untuk teman-teman mengambil jalur non-reguler ini adalah ya, yang pertama mahasiswa aktif prodi sistem informasi. Jadi nanti statusnya harus aktif dulu gitu. Ini lagi masa-masa registrasi, ada banyak yang tanya juga gitu ya. Kalau misalkan untuk membuat status aktif itu bagaimana ya silakan bisa membayar SPP tetapnya dulu ya. Ada SPP tetap, ada dana pengembangan tunggakan jika ada begitu ya. Nah, nanti bisa cek di websitenya dari DPK, keuangan ya, keuangan Amikom ACID. Kemudian telah menempuh minimal 138 SKS. Jadi untuk teman-teman bisa mengambil non-reguler, ini sebenarnya syaratnya sama kayak skripsi. Jadi teman-teman harus ngambil 138 SKS yang terdiri dari mata kuliah wajib, pilihan maupun konsentrasi. Jadi itu udah include semuanya di 138 SKS itu. Tidak ada nilai E ya. Jadi kalau ada nilai E itu tolong bisa langsung diulang begitu ya. Bisa langsung diulang, bisa langsung diremedi begitu. Jadi nggak boleh ada nilai E ketika teman-teman mau ngambil skripsi. Kemudian nilai D itu boleh tapi tidak lebih dari 25% dari total SKS. Kemudian ada minimal nilai C untuk mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman ada yang pernah mengambil MBKM gitu ya, ini mata kuliah ini juga yang termasuk tidak bisa dikonversi ya dari programnya MBKM. Jadi benar-benar harus dicek dulu nih agama, Pancasila, kewarganegaraan sama bahasa Indonesia kalian itu nggak boleh D atau E gitu ya. Jadi minimal harus C. Dan yang terakhir adalah memiliki produk ya yang akan diklaim di jalur non reguler, dan produk ini ada banyak macamnya. Nanti kalau di website itu kalian bisa klik bagian selengkapnya nanti untuk melihat produk-produk apa saja yang dimaksud gitu. Oke, kemudian untuk alur umum pengajuan jalur non reguler ini sekali lagi kita ingatkan ya, yang pertama level 0-nya ya. Kalian harus melaksanakan kegiatan yang mengarah ke jalur non-reguler dulu. Jadi, karena jalur non-reguler ini ada banyak banget ya. Jadi, kalian itu untuk bisa melanjutkan atau melakukan klaimnya itu kalian harus punya kegiatannya dulu. Kalau saintis ya, kalian harus penelitian dulu bareng dosen sampai ke publish gitu ya. Terus, kalau kalian mau pakai yang jalur magang ya berarti kalian harus magang dulu dan selanjutnya gitu ya, dan masih banyak lagi. Kemudian kalian mengajukan proposal ke prodi. Jadi di sini formnya nanti udah ada, kalau kalian buka di website juga udah ada gitu ya. Mengajukan proposal ke prodi, nanti prodi akan cek. Nah, statusnya kalian akan diterima, revisi atau ditolak. Nah, itu nanti bisa tunggu aja lewat email gitu ya. Nah, kalau misalkan diterima nih di ACC oleh prodi, maka kalian bisa ambil KRS skripsi ya, sama ngajuin judul penelitian ke DAK. Pada intinya sih level awalnya itu kalian ngajuin proposal dulu. Baiknya ngajuin proposal dulu. Nah, kalau masalah ngambil KRS skripsi ini sebenarnya bisa di-switch. Bisa KRS dulu, baru ngajuin proposal, atau proposal dulu, baru ngajuin KRS. Gitu. Nah, yang paling penting adalah sebelum kalian ngajuin judul ke DAK, itu harus proposalan dulu ke prodi. Ya, biar kalian lebih fix. Ini benar-benar bisa ke non-reguler apa enggak gitu. Jadi jangan ngajuin judul dulu ke DAK. Nah, setelah itu nanti prosesnya ini sama dengan proses skripsi. Jadi kalian bakalan dapat SPD, kalian juga akan mengalami proses bimbingan gitu ya. Tapi ini lebih cepat dengan dosen pembimbing. Kemudian kalian juga
akan merasakan sensasi pendadaran, dan yang terakhir adalah yudisium. Yudisium ini yang paling penting karena dari yudisium ini kalian baru dianggap lulus gitu ya. Lulus atau enggaknya ini sebenarnya di yudisium. Jadi bukan di pendadaran. Ini juga proses di mana kalian berhenti dihitung masa studinya. Ini di proses yudisium. Oke, kemudian untuk link download panduan dan template-nya, ini kalian bisa cek di website ya, di website kami. Jadi panduan penyusunan laporan non reguler sudah ada, kemudian yang template laporan saintis dan template laporan non saintis. Nah, nanti kita menggunakan yang template laporan non saintis, sedangkan untuk yang saintis nanti dibahas oleh Pak Yoga. Oke, dan ini link video ya yang kami sudah tambahkan juga untuk yang temanya ngobrol bareng tentang jalur kelulusan Prodi SI dulu ya. Ini ada jalur reguler dan ada jalur non reguler. Ini di sini kita juga udah bahas. Terus yang template dan panduan jalur non reguler Prodi SI di sini juga kemarin sudah kita bahas. Jadi teman-teman bisa cek dua video kami ya di YouTube-nya Sistem Informasi Amikom untuk bisa melihat ulang gitu ya kegiatan Kaprodi Menyapa yang sudah dilaksanakan sebelumnya terkait dengan kelulusan dan non reguler. Nah, di sini dijelaskan bahwa panduan dan template non reguler itu nanti akan kita gunakan mulai Maret ya, sehingga sosialisasi penggunaan template ini akan sangat penting buat teman-teman ya. Nah, ini terakhir kita ini dulu ya, kita kita lihat dulu bagan keseluruhan dari jalur non reguler yang sekarang, karena yang kemarin itu ada sedikit perbedaan. Jadi kalau yang kemarin itu kita punya jalur namanya scientist, profesional, artis, entrepreneur ya. Kemarin lomba itu masuk ke profesional. Profesionalnya di SI itu ada banyak ya, eh, ada lomba, kemudian ada sertifikasi pada waktu itu ya, ada magang atau SIB, kemudian ada profesional, ada freelancer gitu. Nah, tapi sekarang agak berbeda. Ini sekarang lombanya keluar dari profesional. Lomba ini dia keluar jadi satu jadi satu tingkatan ya, tingkatan jalur di jalur non reguler ini. Kemudian untuk freelancer ini sekarang kita bagi menjadi dua, ada online dan ada offline. Begitu. Kemudian untuk artis, kalau dulu namanya adalah artis, kalau sekarang namanya adalah digital artis. Oh ya, ini agak salah ya. Ini profesionalnya adalah profesional IT. Jadi kalau teman-teman mau klaim hal-hal yang kegiatan teman-teman yang menuju ke IT, berarti nanti masuknya ke profesional IT. Tapi untuk teman-teman yang mungkin ngarah-ngarah lebih ke multimedia gitu ya, desain grafis seperti itu, nanti mengarahnya ke digital artist. Seperti itu. Nah, nanti karena terlalu banyak ini ya, kita sebut aja yang di atas ini adalah nama jalur, yang di bawah ini adalah nama spesifik jalur ya, nama spesifik jalur. Nah, terutama di template non-scientist, ini nanti kita menuliskannya adalah langsung di bagian spesifik jalurnya, jika ada spesifik jalurnya ya. Kecuali adalah entrepreneur dan lomba. Nah, nanti teman-teman akan melihat ini di mana nih kita tulis ini ya. Oke, kita masuk dulu ke websitenya SI. Kemudian itu kita downloadnya dari situ ya. Jadi kalau bisa jangan minta dari teman yang sebelumnya, tapi silahkan download aja yang terbaru ya. Download yang terbaru dari website. Jadi jangan minta temannya yang kemarin, karena yang kemarin sama template yang terbaru ini berbeda. Oke,
sekarang dari bagian yang awal dulu ya. Jadi di skripsi itu pada intinya, mau deskripsi yang reguler maupun non reguler di template itu ada 3 bagian. Ada bagian awal ya, kemudian bagian isi sama nanti bagian penutup. Aduh. Mohon maaf ya, agak batuk. Oke, kemudian di bagian judul ya, bagian judul karya, nanti di sini kalian akan tuliskan judulnya. Nanti judulnya non reguler itu tetap masih mirip dengan yang deskripsi. Misalkan kalian melakukan implementasi apa, di mana, begitu ya. Nanti bisa dituliskan di sini. Nah, jangan lupa, nah ini yang sering banget terjadi ya, jangan lupa yang ini tuh nanti dihapus ya. Jadi yang merah ini nanti dihapus. Kemudian kalian tuliskan judulnya di sini. Judulnya tetap nanti bentuknya biasanya piramida gitu. Oke, piramida kalau bisa jangan panjang-panjang juga. Nah, yang tabel kita tadi sebelumnya ini sebenarnya masuknya di sini. Nah, jadi khusus ya untuk di template-nya Prodi SI itu ada jalur non reguler, nama jalur atau spesifik jalur. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau pakai jalurnya entrepreneur gitu ya. Kalau mau pakai entrepreneur berarti tinggal diganti aja ini entrepreneur. Nah, jadi ini langsung ditulis nama jalurnya. Kalau memang Ininya belum entrepreneur ganti pasti. atau lomba. Oh, sorry. Iya, masih di webnya. Oh iya, mana ya? Share screen-nya. Ini udah terlihat Pak Yoga? Sudah kelihatan. Oke, baik. Saya ulang kembali ya. Untuk template di Prodi Sistem Farmasi, mau reguler maupun non-reguler, ini kita punya 3 bagian, yaitu bagian awal, isi, dan bagian penutup. Nah, untuk bagian awal, kalau teman-teman mau lihat, ini kita bisa klik di View Navigation Pane ya. Bagian awal deskripsi ini dari halaman judul ya sampai daftar istilah ini masih bagian awal. Oke, kemudian bagian isinya itu dari ada tulisan bab 1 begitu. Bab 1, kemudian bab 2, 3, 4. Kemudian nanti bagian penutupnya ada referensi serta lampiran. Ya, jadi ada 3 bagian. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk bagian awal. Bagian awal ini mau skripsi reguler maupun non-reguler itu sebenarnya sama. Nanti di saintis itu juga sama. Jadi yang membedakan adalah bagian tengahnya, bagian isinya. Kalau skripsi itu dia 5 bab. Kalau di non-reguler itu sekarang ada 4 bab. Nah, tapi jangan disamakan dengan prodi lain ya, karena yang kita bahas di sini sekali lagi hanya khusus di prodi sistem informasi. Karena yang kita tahu di prodi lain itu sepertinya belum membuat template gitu ya, belum membuat template. Dan dari FIK sendiri itu juga belum ada template-nya. Oke, seperti itu. Nah, untuk di bagian judul, silahkan teman-teman nanti tuliskan judulnya. Ya. Ini juga mirip kayak skripsi juga. Judul ini adalah judul yang sudah disetujui atau di ACC ya pada saat penerimaan proposal yang tertulis di SPD juga. Nah, ini judul yang dituliskan. Jangan lupa ini nanti dihapus ya. Yang bagian merah-merah ini nanti dihapus. Jadi jangan ada bagian merah-merahnya. Nah, kemudian di sini ada jalur non-reguler. Di sini ada nama jalur atau spesifik jalur. Nah, ini yang kita ambil dari bagian tabel yang tadi di awal ya. Jadi jalurnya kan ada scientist, kemudian ada profesional IT, digital artist, ada entrepreneur gitu ya. Nah, karena ini masih di non-scientist, saya contohkan, misalnya di sini kalian akan mengklaim dari jalur lomba. Nah, berarti kalau dari jalur lomba, ini silakan ditulis aja lomba gitu. Ya. Jadi nggak usah ada embel-embelnya lomba IT, lomba entrepreneur, apa misalkan lomba ARVR, lomba Kominfo, nggak usah ya. Jadi tetap lomba gitu aja, karena ini
memang nama dari jalur atau spesifik jalurnya. Seperti itu. Misalkan entrepreneur berarti di sini juga tinggal tulis aja entrepreneur gitu ya. Oke, cukup seperti ini. Nah, semisal teman-teman mau klaimnya di profesional IT atau digital artist, ya, contohnya teman-teman mau magang karena ini, bentar, saya coba kopikan yang nama jalur ini ya. Saya paste dulu di sini ya. Nah, saya paste dulu di sini. Oke, dari bagan yang ini, kalau di non-scientist kan dari profesional sampai lomba. Nah, kalau misalkan mau magang, sekarang magangnya di mana dulu? Kalau memang magangnya adalah magang IT, jadi ada apa ya hubungannya dengan programmer, mungkin developer apa begitu ya. Nah, ini kita bisa masukin namanya di sini sebagai magang IT. Oke, jadi ditulisnya langsung di nama spesifik jalurnya atau mau ke profesional IT. Nah, kalau semisal teman-teman magangnya bikin AR/VR begitu ya. Nah, ini kita masukinnya adalah magang digital artist. Nah, jadi cukup sampai nama spesifik jalur ya. Oke. Dan jangan lupa ini dihapus ya. Yang bagian merah bawah dihapus, ini juga saya hapus. Kemudian ini jangan biarkan masih merah ya, tapi buat dia jadi hitam. Oke. Seperti ini ya. Jadi nanti ini judulnya, kemudian ada jalur non reguler magang digital artis contohnya ya. Bagian sini jangan diubah, logo juga jangan diubah. Silakan langsung tulis nama kalian, ada NIM kalian. Bagian merahnya ini boleh dihapus ya. Bagian merahnya ini dihapus kepada Fakultas Ilmu Komputer, ini biarkan dan jangan lupa ubah bagian tahunnya 2024 terus buat jadi hitam. Nah, sehingga ini keseluruhan cover awal ya, cover awal seperti ini. Oke, next, ini ada cover yang di bagian dalam ya. Kalau dicetak itu sebenarnya cover yang atas ini tuh nanti dijilid jadi di bagian yang hardcovernya ya. Ini ada cover yang kedua juga dari halaman judul. Nanti tata caranya juga sama. Jangan lupa tuliskan judul. Ini warnanya hitam. Ini nanti apa namanya dihapus gitu ya. Dihapus. Spesifik jalurnya apa tadi bisa dikopas aja. Misalkan magang digital artist gitu ya. Oke, magang digital artist ini bisa dikopas, jangan lupa ini dihapus. Oke, nama NIM ini juga dihapus. Bagian sini dihapus yang merah. Tahun jangan lupa ini diganti 2024 karena ini sekarang 2024 ya. Jadi jangan belum move on, masih 2023 gitu. Oke, kemudian di halaman persetujuan ini nanti juga sama ya. Jadi teman-teman harus bisa mencermati nanti di bagian yang sini ini nanti dihapus karena apa yang di dalam kurung itu semacam kita cuma kasih ini ya note gitu ya, kita kasih note. Nah, ini juga bisa dikopas, tapi hati-hati kalau mau kopas jangan Ctrl V ya. Jadi baiknya adalah paste, misalnya keep tag only. Jadi biar tetap sama nanti dari penggunaan font style ya, kemudian ada font size-nya juga. Nah, ini jangan lupa, ini contohnya ini judul ya, jadi saya tinggal hitamin aja gitu. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di sini adalah tanggal disetujui daftar ujian. Berarti ini harus diisi ketika teman-teman mendapatkan ACC dari dosen pembimbing untuk melakukan ujian pendadaran gitu ya. Jadi ini jangan lupa ditulis contohnya ya. Hari ini adalah tanggal 5 Februari 2024. Jangan lupa dibikin hitam juga ya. Jangan lupa dibikin hitam juga. Kemudian di sini nama dosen pembimbing bisa dikasih nama dosen pembimbingnya teman-teman masing-masing ya. NIK-nya kalau nggak tahu bisa tanya
dari dosennya juga. Nah, contoh seperti ini. Ini halaman persetujuan ini harus 1 halaman ya. Harus 1 halaman. Kemudian kita next ke halaman pengesahan. Ini juga sama. Jadi ini kopas-kopas aja gitu ya. Ini kopas-kopas dari yang di atas tadi. Ini kita kopas. Tuh, merah. Oke. Kemudian di sini bedanya adalah ya, di sini teman-teman masukin tanggal ujiannya. Jadi kalau yang di atas ini adalah ACC ujian, kalau di sini adalah tanggal pada saat teman-teman ujiannya. Nah, contohnya kalau kita ACC tanggal 5, berarti teman-teman bisa daftar nih di awal-awal Februari, terus kebetulan dapat jadwalnya nanti itu di tanggal 19 Februari. Contoh ya. Berarti di sini kalian tulis adalah 19 Februari 2024. Seperti itu. Nah, jangan lupa juga dibikin hitam tanggalnya. Oke, terus nama penguji ini nanti teman-teman bisa lihat dari lembar revisi ya. Jadi ini tergantung pengujinya juga besok siapa aja. Yang jelas nanti di sini nama dan gelar penguji 1, 2, 3. Dan yang ketiga itu biasanya adalah pembimbing ya. Jadi bisa ditambahkan juga di sini. Pokoknya nanti penguji ini dapatnya nanti ya. Jadi nggak bisa kita isi sekarang. Itu. Terus tanggal lulus ujiannya ditulis juga. Nah, karena di Amikom ini kebetulan itu info kelulusan ujiannya juga bisa di hari yang sama, sehingga nanti dari tanggal yang di atas ini bisa di kopas juga di bawahnya. Kecuali kalau ada beberapa case yang teman-teman berbeda ya. Jadi tanggalnya bisa jadi sama. Nah, kemudian nanti di sini bisa dapat minta tanda tangan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer ya ke Pak Hanif. Tapi kalau dari fakultas itu nggak langsung minta tanda tangannya offline ke Pak Hanif gitu ya, tapi nanti bisa lewat dari CS-nya yang ada di depan. Oke. Yang perlu jadi note adalah halaman pengesahan ini harus ada di 1 halaman. Jadi kalau misalkan ada judul karya kalian yang terlalu panjang, itu tadi takutnya bagian sini nggak bisa jadi 1 halaman. Nah, nanti kalian bisa coba dibuat ini ya, misalkan dari spacing atau apa mungkin bisa di kecil-kecilin. Yang penting ini harus ada 1 halaman. Itu ya. Pengesahan harus ada di 1 halaman. Oke. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh ini ya sambil ini ya bisa dicek di chat ya, kok dicek. Oke, sambil di chat. Oke. Ini kurang gede. Apa di zoom in lagi? Segini cukup nggak ya? Nah, Cukup, Bu. oke. Sekarang di halaman pernyataan kontribusi karya. Nah, ini juga yang membedakan dengan jalur skripsi reguler ya. Yang membedakan apa? Bagian pernyataan. Isian pernyataannya pastinya berbeda ya. Di sini kalau masalah isiannya pasti teman-teman juga udah ngerti ya, isi nama, kemudian NIM-nya, ada judul karyanya apa, dan jangan lupa judul karyanya ini bukan caps lock ya. Judul karyanya ini capitalize each word ya, dibuat capitalize each word. Nama dosen dan gelar dari dosen pembimbing dituliskan kembali di sini, dan bagian pernyataannya ini memang kalau non reguler itu bedanya adalah di sini nih. Intinya kalian itu memang ada andil ya. Oh, di sini nomor 2, sorry, di sini. Dan saya memiliki kontribusi terhadap karya tersebut kayak gitu ya. Jadi apa bedanya dengan yang skripsi reguler? Kalau skripsi reguler itu seharusnya memang hasil dari karya mahasiswa, tapi kalau di non reguler itu di bagian pernyataan kalian memiliki kontribusi gitu ya. Nah, karena biasanya non reguler itu misalkan magang, itu kan ada mitranya, ya kan? Dan produknya bisa jadi yang memang produk-produk yang dari mitranya, dan kadang ada juga ya beberapa produknya itu yang sebenarnya butuh surat pernyataan lain gitu ya dari mitra untuk bisa kita angkat jadi non reguler.
Oke, kemudian ini jangan lupa dikasih tanggal juga ya, tanggal disetujui daftar ujian, berarti ini tanggal ACC, dan jangan lupa dikasih materai asli. Jadi ini tuh nanti halamannya kalian print gitu ya, kalian print, terus ini ditempelin materai, kalian tanda tanganin di dekat materainya. Ya, ini halaman pernyataan kontribusi karya. Persembahan ini bebas, kalian boleh kasih apapun gitu ya, tapi yang nggak usah panjang-panjang banget ya. Misalkan cuma nulis aja all is well gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Misalkan kalau memang ada yang mau dipersembahkan. Nah, kata pengantar di sini juga sudah kita kasih ada ubah seperlunya ya. Bagian ubah seperlunya jangan lupa nanti dihapus gitu. Terus yang diubah adalah ya bagian sini nggak usah diubah, langsung aja lihat bagian sini bawah ya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada gitu kan. Nah, di sini kalian tulis namanya Prof Yanto beserta gelar ya, Bapak Profesor Dr. M. Suyanto begitu ya. Nah, pokoknya silakan bisa dituliskan seperti ini sesuai dengan urutannya. Jadi yang pertama disebut harus rektornya dulu, kemudian kita turun lagi ke dekannya ya, dekannya tadi Pak Hanif ya. Terus kaprodinya di sini berarti nama Pak Anggit, kemudian yang nomor 4 adalah nama dosen pembimbing ya beserta gelar. Kemudian selebihnya kalian boleh sebutin yang lain-lain, misalkan kedua orang tua, mau keluarga besar atau siapa. Pokoknya kalian boleh tambah-tambahin setelah yang 4 ini ada di atas. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan tanggal disetujui daftar ujian, dan di sini penulis tidak perlu ditandatangani gitu ya. Nah, kalau bisa di halaman kata pengantar ini juga satu halaman aja kalau bisa. Jadi nggak usah terlalu panjang sampai 2 halaman gitu ya. Oke, next. Ini kita di daftar isi. Nah, di daftar isi, di sini kan udah ada keterangannya juga ya. Gunakan tools tabel of content pada menu references di Word. Kalau kalian pakai template, ini tuh udah pakai references di Word ini ya. Menu tabel and content. Ini saya agak lama ya, karena udah ke installment delay, biasanya Word-nya agak apa namanya loading dulu. Ini saya coba liatin references-nya. Nah, tools table of content kalau di Word itu kalian bisa ambil dari ini ya, bagian yang sini. Salah. Windows Plus ya. Bisa nggak tuh? Nah, di sini table of content. Nah, jadi kalau di table of content, kalau kalian lihat di sini kan ada heading 1, heading 2, heading 3. Nah, ini untuk bikin daftar isi kalian pakai yang namanya fungsi heading ini ya. Jadi biar lebih gampang kalian pakai fungsi heading. Nah, sehingga nanti di daftar isi itu bisa gampang langsung update tabel aja. Gitu. Yang bagian atas sampai daftar istilah, kalau kalian cermati ya, ini penomoran halamannya menggunakan Romawi. Nah, mulai dari bab pendahuluan nanti sampai akhir itu baru menggunakan angka. Nah, ini sebenarnya agak sedikit kesalahan ya, karena bab 1 pendahuluan seharusnya nanti dimulai dari angka 1, bukan 14 ya, tapi mulainya nanti dari angka 1 lagi ya, 1, 2, 3 gitu. Nah, oke, ini untuk daftar isi. Saya rasa cukup jelas ya. Di daftar tabel juga nanti sama, ini pakai tools caption, insert table of figure. Nah, ini di bagian sini ya, insert table of figure di menu references di Word. Kalau ada yang belum tahu, jadi kalian buka bagian ini references, terus nanti di sini ada insert table of figure. Kalau kita udah sering pakai ini ya, insert caption, kalau punya tabel, punya gambar, kalian pakainya insert caption, jangan ditulis manual begitu ya. Nah, ini nanti udah otomatis dia akan masuk ke sini. Tuh. Jadi untuk daftar tabel, gambar, ini sama lampiran juga ya. Nih, ini daftar lambang dan sikatan, ini kalau ada aja ya.
Tapi kalau misalkan nggak ada, ini bisa dihapus. Lembarnya tuh diilangin aja ya. Cara ngilangin lembarnya gimana? Ya gampang. Ini kalian kalau lewat ini ya, view navigation pane, ini bisa diklik kanan, delete, dah hilang lembarnya. Nah, tinggal gitu aja. Kalau misalkan nggak ada istilahnya juga, nanti bisa dihapus aja. Jadi yang bagian istilah dan lambang itu bisa opsional, karena nggak semuanya ada lambang. Kalau istilah sih masih memungkinkan ya, tapi kalau lambang itu kan jarang. Kalau memang kita nggak matematis banget kadang. Oke, sampai sini dulu bagian awal dari penulisan non-reguler. Kira-kira ada yang tanya nggak? Ada yang tanya? Saya Ya, sambil monggo. izin minum dulu ya, Pak Yoga. Ya, siap. Monggo, teman-teman. Ya, bagi yang mau menanyakan terkait yang halaman awal ya, dari judul sampai dengan tadi istilah dan simbol. Silahkan ditanyakan apabila ada yang belum jelas. Itu sambil menunggu Bu Vika. Oke, Bu Vika. Oke, Sepertinya belum ada. Lanjut dulu aja. oke, kita lanjutin dulu. Nah, sekarang masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan, kalau kalian lihat di bagian sini ya, navigation pane-nya, kita ada 5 subbab. Yang pertama adalah latar belakang, ada rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan profil. Nah, ini memang agak sedikit mirip ya dengan skripsi. Jadi, latar belakang itu tetap ada, terus di sini kok ada rumusan masalahnya juga, batasan masalah. Jadi, sebenarnya agak sama juga ya dengan penulisan yang ada di skripsi. Jadi, ini ilmunya mirip juga bisa kalian pakai untuk di tata cara penulisan skripsi. Bedanya adalah di bagian subbab-subbabnya ini aja. Nah, 1 latar belakang, kalau kalian pakai template, ini nggak perlu kalian ubah-ubah ya. Nih, cara pakainya, ini kita udah masuk di heading 2. Nah, yang tadi di daftar isi, kalian lihat kan ada heading 1, heading 2, heading 3. Jadi, daftar isi itu dia bisa muat sampai 3 heading. Nah, di sini udah ada, ini heading 1-nya. Nah, ini heading 1 nih. Kemudian ini adalah subbabnya udah masuk di heading 2. Nah, nanti kalau misalkan ada 1.1.1, ini dia nanti akan masuk di bagian heading 3. Jadi kalian gunakan ini ya, heading 1, 2, 3 ini untuk menuliskan subbab yang ada di dalam laporan. Oke, latar belakang itu pada intinya adalah ya kalian menceritakan kira-kira kenapa sih kok kalian bikin produk itu gitu ya. Kalau kalian tadi ada magang ya, magang digital artist. Diminta bikin aplikasi augmented reality contohnya untuk museum A contohnya ya. Nah, kenapa sih kok harus bikin augmented reality di museum A itu? Kalian bisa apa ya istilahnya, kalian bisa up gitu ya masalah augmented reality-nya sendiri sekarang itu di industri seperti apa, terus di museum itu sekarang seperti apa, terus akhirnya kok kenapa diffusion antara museum yang banyak tradisionalnya ini dengan teknologi yang ada saat ini, terus kenapa kok yang diangkat itu di museum itu bikin augmented reality tentang misalkan di situ ada tentang senjata-senjata begitu ya, informasi dari senjata contohnya. Nah, kenapa harus itu yang di-up? Nah, silakan bisa ditulis di latar belakang. Oke. Di latar belakang ini juga mewajibkan kalian untuk masukin ada reference ya, ada referensinya. Jadi nanti jangan sampai kelupaan nih, ada yang modelnya begini nih. Nah, ini referensi dari ini ya IEEE yang kita mau ya. Nih, citasi dan referensinya IEEE. Jadi, kalian dapat itu dari mana? Misalkan kalian tadi, augmented reality itu merupakan penggabungan dari benda maya dan nyata di waktu yang nyata gitu. Kata siapa? Kasih referensinya. Kemudian, museum itu kebanyakan sekarang caranya tradisional. Itu kata siapa? Nah, kasih referensinya gitu ya. Jadi, di latar belakang ini ada banyak banget seharusnya yang bisa kalian reference ya. Boleh dari website, boleh dari tapi kalau website harus yang kredibel ya. Boleh juga dari suatu pernyataan, boleh juga dari sebuah penelitian gitu ya, artikel penelitian. Lebih lengkapnya kalian bisa lihat di bagian panduan penulisan skripsi ya.
panduan skripsi itu malah dia lebih lengkap juga untuk masalah citasi dan referensi ya. Buku boleh, majalah boleh, sebenarnya ada banyak. Kalian bisa masukin referensinya apa aja, bisa cek di sana. Nah, pada intinya nanti latar belakang itu banyak ngejelasin kenapa kalian bikin produk itu, kenapa kalian juga ngikut di kegiatan magang situ, kenapa kau milih mitranya situ, itu juga bisa diceritain di sini. Karena ini non reguler ya. Oke, ini udah ada kita kasih contoh di bawah nih ya. Yang bagian miring-miring ini udah contoh nih, contoh dari penulisan latar belakang. Oke. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini dibuatnya dalam kalimat pernyataan ya. Pernyataan bukan kalimat tanya. Jadi kalau yang deskripsi banyak juga ya yang sekarang tuh bikinnya bagaimana gitu kan. Bagaimana, seberapa besar pengaruh, terus belakangnya tanda tanya. Nah, jadi kalau yang di non reguler ini di template yang terbaru kita minta teman-teman buat nulisin sebuah pernyataan. Gitu ya. Contohnya kalau misalkan apa namanya di AR tadi ya, AR, kemudian yang di digital artist, kenapa sih kok memilih menggunakan marker base gitu untuk membuat apa aplikasi augmented reality di museum A gitu contohnya. Nah, jadi ini bisa ditulis dalam bentuk pernyataan. Berarti tadi nggak boleh pakai kenapa ya, karena kenapa itu nanti jadi kalimat tanya. Intinya jangan dikasih kenapa, bagaimana, seberapa besar, dan lain-lain. Jadi pernyataan bentuknya. Oke, ini ada contoh-contohnya ya. Jadi ini contoh-contoh apa kalimat pernyataan di rumusan masalah yang bisa kalian apa namanya jadikan sebagai referensi. Meskipun jangan saklek gitu ya, jangan saklek karena oh ini contohnya udah begini ya, udah deh aku ngangkat ini aja gitu ya. Kadang kan kayak gitu. Nah, ini boleh kalau kalian kembangkan. Jadi ini tuh sebagai contoh aja, kalian boleh kembangkan. Nah, ini jadi contohnya nanti di kalimat apa di subbab rumusan masalah hanya ada kalimat ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan yang diangkat yaitu apa gitu ya. Jadi ini contoh penulisan rumusan masalahnya. Jadi jangan cuma tiba-tiba rumusan masalah subbab gitu kan terus bawahnya cuma pengembangan back end. Udah ada kayak tulisan jalur ini lomba terus apa pernyataannya bukan begitu ya. Jadi tetap nulis laporannya seperti ini contohnya. Oke, kemudian next ke batasan masalah. Di batasan masalah ini pokoknya kalian masukin aja kira-kira yang membatasi produk kalian tuh apa. Ya, gampangannya sih contohnya produk ini hanya diimplementasi atau dibuat berdasarkan data dari mitra si A gitu ya. Gitu misalkan. Berarti kan dari data yang di ini ya data yang digunakan ngambil dari mana kayak gitu. Misalkan metodenya yang digunakan itu hanya marker base, contohnya seperti itu ya, dan lain sebagainya. Jadi yang memang membatasi produk yang kalian buat. Oke, terus tujuannya nanti ditulisnya seperti ini. Tujuan yang akan dicapai, misalkan atau apa di laporan, sorry, udah nggak enak ini ya. Kayak pada laporan ini ya bertujuan untuk bla 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 bla. Jadi kalimatnya boleh kayak gitu juga. Pada intinya sih nanti untuk penulisan tujuan itu kalian bisa menuliskannya dalam bentuk paragraf gitu ya. Kecuali kalau memang mau punya poin ya silakan bisa ditulis poinnya juga. Tujuannya ini buat A, buat B, buat C gitu ya. Nah, tujuan itu jangan dibuat subbab ya. Nanti ada apa jangan-jangan nanti di bawahnya malah jadi kayak bikin subbab nih 131 bukan gitu ya. Jadi kalau memang ada subbab terus dia isiannya poin ya kita tulis poin, jangan anak subbab gitu. Nah, di sini yang mulai berbeda ya dari skripsi sama non reguler. Di sini bagian profil itu kalian sesuaikan ya dengan jalur yang dipilih. Contohnya, di sini ada profesional IT. Kalau kalian pilih magang IT, berarti nanti bikinnya gini subbabnya.
Kalau ngambilnya profesional IT berarti nanti ini yang dipilih gitu. Nah, karena tadi kita coba jalurnya adalah di digital artist ya, dan di magang digital artist, berarti nanti sebabnya ini. Oke. Nah, ini masih kalian bisa tambahin dan lain-lain sesuai arahan dosen. Jadi ini bisa memungkinkan untuk nambah subbabnya. Nah, pada intinya nanti di bagian ini, tabel ini silakan bisa kalian pakai ya, bisa dikopas gitu. Nah, nanti di sini nulisnya tinggal contoh ya. Ini kita kopas dulu di sini. Bikin format pointer. Nah, jangan lupa nanti kalau ada anak subbab, berarti kita masuknya ke heading 3 tadi ya. Ini berarti masuknya harusnya ke heading 3 gitu. Kalian bikin gitu. Nah, biar ininya otomatis ya, biar bagian ini 151 profil mitra magang IT gitu ya. Berarti kalian seharusnya nanti bisa bikin numberingnya dulu nih di sini nih. Nih, kalian bikin kayak gini. 1.5 gitu ya. Nah, kita contohin aja. Misalkan define new number format. Ini kan 1.5 ya. Kalau kurang kelihatan. Nah, yang bagian 1 ini adalah urutan angkanya. Kalau kita mau nambahin 1.5 berarti kita tambahin di depannya ya. Ini. Nah, nanti number style-nya tetap 1, 2, 3 ya, karena nanti di sini juga 151, 152, dan seterusnya. Ini ada previewnya, terus kita oke. Nah, nanti di sini udah otomatis dia ada numberingnya, 151. Nah, tinggal nanti kalian buat sejajar gini ya, biar nggak terlalu menjorok. Nah, 152-nya gimana? Ini bisa kalian hapus. Nah, di enter. Ini juga dia udah otomatis nih masuk ke heading 3 dan masuk juga di bagian ada numberingnya gitu. Profil mitra magang IT, deskripsi magang IT. Tinggal nanti kalian isi nih di bagian dalamnya. Profil mitra magang IT, kalian kemarin magangnya di mana? Contohnya kalau tentang perusahaan yang nangani AR ya, di digital artist itu contohnya adalah Philips ya. Ada nama perusahaan namanya Philips. Di Philips ini dia nanganin suka bikin produk-produk AR, VR gitu ya. Nah, berarti kalian jelasin profilnya si Philips dan lain sebagainya. Nah, terus deskripsi magangnya. Kok magang IT ya? Lupa ini. Berarti harusnya magang digital artist tuh ya. Apa jadi magang IT? Oke. Nah, deskripsi magang bidang IT-nya, bidang magang digital artisnya. Nah, ada bidangnya, mungkin di sana kalian dimasukin ke dalam divisi apa begitu ya. Lokasi kegiatan magangnya di mana? Kemarin magangnya itu langsung di kantornya, apa kalian ngapain di mana gitu ya? Skemanya online atau offline? Bisa jadi full offline begitu ya, atau bisa jadi juga kalian ada sesi-sesi online-nya, atau bisa jadi juga dalam 1 minggu kalian datang hari Senin, kemudian nanti full online begitu ya. Durasi kegiatannya kemarin magangnya itu misalnya 6 bulan atau misalnya 3 bulan gitu ya. Terus kemarin syarat ikut kegiatan magangnya seperti apa, terus tahapan seleksi penerimaan magangnya gimana. Jadi ini banyak tentang ngomongin tentang profil dan tentang kegiatan magangnya. Pada intinya seperti itu. Oke, oke ya. Jadi di sini sudah cukup jelas ini ya, sampai di bagian profil. Ini kalian bisa pilih juga ada pakai poin seperti ini. Jadi kalau namanya anak subbab itu mentoknya cuma di 3 aja ya, 151, 152 seperti ini. Nanti selebihnya kalau anak subbab itu punya poin lagi, silakan dibuat dalam bentuk poin ya, poin kayak gini.
Saya agak lupa kalau coba cek lagi di panduan yang penulisan skripsi. Untuk penulisan poin itu pakai A terus garis apa namanya A buka tutup kurung atau pakai yang A titik gitu. Atau pakai yang A titik kayak gini. Nah, ini bisa cek lagi di panduan penulisan skripsi ya. Oke, itu untuk bab 1 pendahuluan. Nah, nanti yang lain-lainnya, misalkan kayak yang profesional IT, ini ada 151, 152, 53. Nah, tinggal di kopas model begini. Nah, nanti tabelnya apa? Dihapus. Ya. Tabelnya dihapus. Jadi di template-nya ini nanti bagian yang ini sama tabel ini dihapus aja. Jadi kalian cuma tinggal tulis aja bagian yang ini. Seperti itu. Sampai sini ada yang masih belum jelas atau mau ditanyakan juga atau ditumpuk dulu tanyanya ya. Kita lanjut lagi. Ini tadi udah ya. Latar belakang udah, rumusan udah, batasan, tujuan, profil. Masuk ke bagian bab 2-nya. Di landasan teori dan analisis. Nah, di landasan teori, ini bedanya ya sama yang di skripsi. Kalau skripsi reguler, itu kita perlu nambahin yang namanya literatur review ya. Literatur review atau kajian pustaka namanya. Nah, kalau di kajian pustaka itu kan kita harus membandingkan apa yang kita buat dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan itu kita bikin tabel perbandingannya juga. Nah, kalau di non-reguler lah, susah banget ya. Di non-reguler ini nggak ada kajian pustakanya. Jadi langsung masuk ke bagian landasan teori. Nah, teori-teori ini kalian masukin teori yang berhubungan dengan yang mau apa namanya diangkat gitu ya. Misalkan bikin produknya tadi adalah augmented reality, berarti ada teori tentang augmented reality. Ada teori tentang market base. Kalau bikin website ya berarti ada teori tentang website. Ada bahasa pemrograman websitenya yang digunakan. Ada software yang digunakan di websitenya dan lain sebagainya. Ya. Jadi landasan teori sama juga harus ada referensinya ya. Harus pakai format IEEE juga dan kalian bisa masukin apa macam-macam sesuai dengan produk yang mau dikembangkan gitu. Bahkan sampai ke apa teori tentang pengembangan ya, metode pengembangan dari software atau metode pengembangan dari aplikasi AR itu juga bisa kalian masukin di bagian landasan teori. Nah, kalau dari apa namanya? Dari sini ya yang kita highlight biru, landasan teori ini kalau bisa itu wajib sumbernya dari buku atau e-book ya, buku atau e-book kayak gitu. Jadi bukan dari artikel penelitian ya, tapi dari buku atau e-book ya, yang benar-benar itu bisa kita pakai buat apa namanya sumber teori. Nah, kalau misalkan website boleh nggak? Boleh. Tapi websitenya harus yang benar-benar officialnya ya. Contoh kayak misalkan websitenya Adobe gitu ya. Atau contoh websitenya dari Unity. Nah, itu kan dia official benar-benar dari Unity itu. Nah, kayak gitu masih boleh. Tapi kalau misalkan ada orang, dia bahas apa, websitenya ada Blogspot gitu ya, atau WordPress, atau pokoknya meskipun dia .com, kita harus hati-hati pakainya. Kita tetap, kalau bisa ada buku atau e-book yang bisa kita pakai, itu yang kita utamakan. Oke, kemudian bagian analisis yang di sini isinya adalah analisis SWOT, dan memang harus pakai SWOT ya. Pakai SWOT. Jadi SWOT ini kita pakai buat di semua spesifik jalur ya. Jadi memang nanti hasilnya adalah ada tabel analisis SWOT-nya kayak gini. Di sini nanti ada strength-nya, ada poin-poin kekuatan yang dimiliki sama produk yang apa kalian buat, weakness-nya apa, terus opportunity-nya apa, sampai ada persilangan dari si strength sama opportunity, persilangan dari weakness sama opportunity gitu ya. Dan ini ada ya pokoknya kayak tabel analisis SWOT aja gitulah ya. Oke, nggak perlu dijelasin lagi kayaknya. Ini ada tabel analisis SWOT-nya. Oke, di bawah tabel ya. Di sini kasih deskripsi penjelasan. Oke, jadi jangan lupa kalau ada tabel ataupun gambar, di sini jangan lupa dikasih ini dulu pengantar ya.
Jadi ada kata-kata pengantar ke tabel, ada tabel, kemudian kalian jelaskan si SWOT-nya ini tuh apa sih maksudnya, intinya apa, sehingga apa kesimpulannya gitu ya. Jadi apalagi kalau ada tipe mahasiswa yang dia itu rajin banget ya berkata-kata, ini pasti tabel SWOT ini bisa berapa lembar sendiri gitu ya. Nah, kalau emang ada berapa lembar sendiri, ini ada baiknya kalian tetap kasih deskripsi penjelasan ya. Jadi maksud dari tabel SWOT-nya ini tuh dia apa, tetap harus dijelasin lagi. Oke, masuk ke subbab 2.3. Subbab terakhir nih dari landasan teori dan analisis di bab 2, itu ada alur pengembangan produk. Nah, alur pengembangan produk ini sebenarnya mirip-mirip juga ya, kayak alur penelitian kalau di skripsi reguler. Nah, di alur pengembangan produk, ini pada intinya adalah urutan langkah-langkah kegiatan kalian pada saat kalian membuat produk tersebut di sana. Misalnya ya, nanti yang berbeda dari alur penelitian adalah, misalnya kalau dari proses magang, itu kan di sana ada kalian rapatin dulu gitu ya. Contohnya, kalian rapat dulu bersama divisi itu. Kemudian kalian ke museumnya ya, contoh ya, kalian ke museumnya. Ke museumnya ngapain? Cuma observasi doang. Terus kalian ngambil foto-foto. Habis itu kalian ngapain? Habis itu kalian ngapain? Kalian jelasin tahapan-tahapan kegiatan yang kalian lakukan untuk membuat produk tersebut. Meskipun nanti bisa jadi di tahapan proses di development-nya, itu kalian bikin belum jadi dibuild, nanti revisi lagi bikin belum jadi dibuild, revisi lagi, jadi bisa jadi ada proses yang berulang gitu ya. Nah, itu kalian gambarkan sebagai alur kalian ya. Nah, ini apa ya, kalau di sini butuh butuh kreativitas gitu ya, butuh kreativitas untuk bisa menuangkan hal-hal yang sudah kalian lakukan kemarin kemudian jadi sebuah bagan. Nah, itu dia ya, jadi sebuah bagan. Jadi kalian buat menjadi sebuah alur ini, terus sama jangan lupa nanti dijelasin tadi yang udah dilaksanakan itu penjelasan singkatnya itu seperti apa. Tuh. Yang di sini cuma singkat ya, penjelasan dari alur aja ya, jadi singkat. Karena pembahasan detailnya nanti ada di bagian hasil dan pembahasan yang ada di bab 3. Nah, jadi yang tadi udah dilakukan, yang tadi kalian yang pertama adalah rapat gitu ya, misalkan diskusi bersama divisi A gitu ya. Ya berarti nanti ini jadi judul subbab langkah 1 kalian. Nah, nanti dijelasin di sini rapat sama divisi A itu terjadi berapa kali, di sana rapatnya ngomongin atau bahas apa aja, hasilnya apa. Nah, jadi jangan lupa di bagian sini bab 3 hasil dan pembahasan itu kalian jelasin ada hasilnya ya, karena memang di sini harus disertai bukti-bukti ya yang kalian sebut sebagai kegiatan ini ya. Ini ada buktinya. Entahkah foto, entahkah mungkin ada presensi rapat, atau bagus lagi sih kalau memang diskusi gitu ya ada hasil diskusinya gitu ya. Misalkan kalau UI UX itu kadang bikin mood board-nya kayak gitu ya, ada gambar mood board-nya. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Kalian terangin ya di sini, terangin. Kalian jelasin gitu ya di hasil dan pembahasan. Nah, ini kalau hasil dan pembahasan pada intinya cuma nge-breakdown dari sini tadi bagan yang udah dibuat. Jadi kita nggak bisa contohin banyak-banyak ya, karena ini tergantung dari gambar yang kalian buat ya, gambar bagan yang kalian buat. Kalau bagannya diawalin nggak dari rapat atau diskusi ya, misalkan bagannya langsung aja kalian cari aset ya, berarti nanti di sini judul subbabnya jadinya mencari aset gitu, langsung mencari aset. Nah, mencari asetnya di mana, dilakukannya kapan, ya kan? Misalkan berapa lama, terus sebenarnya mencari aset ini dilakukan oleh berapa orang, terus habis dicari asetnya diapain, ini dijelasin di sini, gitu ya. Ya, jadi ini isian subbabnya di bab 3 ini tergantung dari apa yang kalian buat di bagian atas. Oke, sampai nanti
akhirnya adalah poin subbab 3.n ya, 3.n. Kita tulis n karena kita nggak tahu kalian mau punya berapa subbab di bab 3 ini. Pokoknya di subbab yang terakhir ya, kalian tambahin ada namanya peran dan kontribusi. Nah, di peran dan kontribusi ini kalian tulis karena untuk biasanya ya untuk membuat satu produk aplikasi itu nggak mungkin kalian kerjain sendiri gitu. Kalau di skema non reguler ini, kalian bisa kasih nama lengkapnya. Jangan nama panggilan ya, tapi nama lengkapnya. Nama lengkapnya siapa? Perannya dia sebagai apa, kemudian kontribusinya kalian tulis juga. Dia itu sebagai talentnya, contoh ya, dia sebagai bagian programmernya. Programmer aja bisa dibagi-bagi, dia bagian front end-nya, dia bagian back end-nya, dia memang bagian JavaScript-nya doang, contohnya lah. Kayak gitu ya, contohnya. Nah, jadi ini bisa dikasih nama lengkapnya, kemudian ada perannya apa, kontribusinya apa. Nah, nama kalian juga harus ada di sini. Jadi, nama kalian harus tertera, jelas di sini perannya apa, dijelaskan juga kontribusinya apa. Boleh ditaruh paling atas biar kita gampang bacanya gitu ya. Nama kalian yang paling atas, boleh juga kalau memang kalian tulis di bawah tapi kasih highlight gitu ya. Misalkan gini, terus kalian kasih aja highlight. Nah, misalkan highlightnya warna kuning gitu ya. Nah, contohnya. Jadi kita bisa langsung, oh iya, nama kamu ini dan kamu perannya di sini. Gitu. Itu untuk bab 3. Oke, kita udah selesai ya. Aduh, ternyata panjang ya Pak Yoga ya yang non reguler ini. Oke, sampai ke kesimpulan dan saran. Kalau kesimpulan dan saran silahkan kalian tulis aja kesimpulan dari rumusan yang ada di atas ini tadi ya. Yang tadi pernyataan ya, pernyataan yang kalian bilang tadi kalian mau apa nih? Contohnya kalian ngembangin front end yang tepat menggunakan metode design thinking gitu ya pada aplikasi XYZ contohnya. Nah, kesimpulannya berarti apa? Ngembangin front end buat buat aplikasi XYZ kayak gitu berarti harusnya seperti ini gitu ya. Nah, kalian bisa bikin kesimpulannya. Oke, terus kalian juga bisa nambahin saran kayak saran saran dari pengembangan front end. Oh, ternyata kalau ngembangin front end itu ya front end untuk aplikasi e-commerce contohnya. Berarti kita tuh harus harus cari user yang dia pakai e-commerce dulu. Jangan kita tanya sama orang tua misalkan ya. Kita nanya orang tua yang dia nggak pernah pakai e-commerce atau orang tua yang dia pakai e-commerce tapi sebenarnya masih gagap. Itu ternyata sangat-sangat mempengaruhi interface kita. Gitu ya. Jadi di sini kalian kasih sarannya. Saran kesimpulannya boleh kalian kasih pokoknya dari segi produk boleh, dari sisi misalkan tadi magang digital artist ya, dari sisi kegiatan magangnya juga boleh dimasukin situ. Isinya pokoknya berisi tentang kesimpulan dari yang sudah dilakukan dan saran. Kira-kira gimana? Misalkan kalian mau kasih saran juga kayak gini tentang kegiatan magangnya juga boleh ya. Jadi magangnya ini tuh kemarin cuma 3 bulan, padahal untuk membuat produk ini tuh 3 bulan tuh dirasa kurang banget gitu. Jadi kita kasih saran kalau ada teman-teman yang mau membuat produk yang seperti ini atau modelnya magang yang seperti ini, coba cari yang dia kira-kira skema magangnya sampai 6 bulan lah gitu, jangan cuma 3 bulan. Nah, contohnya seperti itu juga boleh masuk di bagian saran. Oke, gampang banget ya, pokoknya kesimpulan saran itu gampang banget kalian isi aja kayak gitu. Oke, bagian referensi itu pastinya kalian punya referensi karena dari latar belakang, dari landasan teori. Itu juga kita udah minta kalian tambahin referensi ya. Ini kita tulis di sini jumlah referensinya minimal 10 ya. Jadi silakan nanti dilengkapi di sini. Dan untuk menuliskan referensi kalau udah di latar belakang pakai modelan Mendeley atau Zotero ya, di sini kita gampang sih tinggal pakai references, kemudian nanti bagian ini ada insert bibliografi ya, namanya insert bibliografi, setet udah selesai ya, itu bagian referensi. Dan lampiran. Nah, ini lampiran sekali lagi
cek aja kalian itu masuknya ke skema apa ya. Di sini lampirannya nggak semua skema nggak semua skema juga masuk ya. Ini cuma khusus jalur profesional IT apa nih? Ya, ada offline IT freelancer, online. Kalau mau yang entrepreneur berarti cuman ini doang gitu ya. Jadi ini bukan semuanya ya, dicek dulu aja. Nah, ini yang khusus entrepreneur. Kalau yang digital artis itu kurang lebih kalau kalian mau masukin yang kayak gini juga mirip kayak gini juga bisa. Misalkan digital artis, magang digital artis ya. Berarti kalian tambahin aja surat penerimaan magang, penilaian terhadap capaian program mitra kayak gini. Jadi boleh pakai yang ini juga. Kalau yang digital artis magang, kecuali yang konten kreator ya. Di sini kayaknya belum belum masuk ternyata ya. Belum masuk untuk lampiran di digital artisnya. Oke, saya rasa cukup itu Pak Yoga. Kita benar-benar sudah membahas satu penggunaan template dari non-scientist di sini ya. Jadi untuk skema-skema tadi yang dari profesional IT ya namanya sekarang profesional IT, kemudian digital artist, entrepreneur dan juga eh, lomba ya. Pak. Jadi lomba juga bisa masuk sini untuk penggunaan laporannya. Mungkin dari saya cukup sekian Pak Yoga. Dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf, saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika Astuti atas materi yang sangat luar biasa dan sangat lengkap ini teman-teman ya bagi yang non saintis. Monggo sebelum dilanjutkan ke jalur yang saintis, adakah pertanyaan terlebih dahulu bagi teman-teman bisa disampaikan melalui langsung raise hand kemudian open mic on cam tanya ke Bu Asti ataupun bisa melalui chat. Monggo teman-teman. Saya tunggu 2 sampai 3 menit terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan ke jalur apa namanya saintis. Oke, kayaknya belum ada ya. Berarti saya lanjut berarti ya Ya, untuk ke jalur yang saintis. Oke, teman-teman, sebelumnya saya izin share screen ya untuk apa namanya penyampaian terkait jalur yang non reguler atau non yang saintis. Oke, sudah terlihat jelas ya Bu Ika ya. Gini muncul halaman enggak sudah. atau ini template ya munculnya ya kalau gini ya tetap template. Oke, Template. tadi saya salah saya tadi Hmm. saya share screennya aja entire screen aja. Saya bisa gunakan di oke teman-teman untuk jalur yang punya saintis teman-teman juga sama bisa diakses di websitenya SI pada bagian menu akademik nanti ke jalur jurusan seperti yang disampaikan tadi sama plug ya. Terus nanti dicari jalur non reguler. Nah, di sana ada ya tadi syarat-syaratnya, panduannya. Kemudian di sini ada yang namanya jalur saintis nomor 10. Nah, biasanya jalur saintis ini adalah luarannya berupa naskah publikasi yang sudah terbit pada jurnal. Nah, jurnalnya apa saja yang bisa diakui atau publikasinya apa saja yang bisa diakui, teman-teman bisa cek di panduan. Kalau panduan terbaru yang ini, yang 09 Januari update-nya ya. Nah, ini bisa dilihat yang sebelumnya. Nah, di panduan ini saya cerita di panduan sebelumnya, sebelum yang versi 9 ini, untuk sarjana atau S1 itu hanya bisa sampai S3, Sinta 3 ya, yang bisa diakui. Nah, namun dengan adanya perbaikan dari fakultas, ada revisi, ada evaluasi, jalur untuk teman-teman S1 itu bisa menerbitkan sampai dengan Sinta 6, Sinta 1 sampai Sinta 6.
kemudian proceeding atau seminar internasional yang terindeks Scopus ataupun Web of Science. Kalau contohnya proceeding internasional itu ya IEEE, jadi ada IEEE itu bisa kayak IO, ICP ya kayak gini. Ini juga salah satu terbitannya. Nanti dia pasti luarannya ke IEEE ya teman-teman. Nah ini luarannya ke IEEE bisa di sini klik. Ini proceeding internasional. Nah, penting ya. Contohnya ya, contoh proceeding internasional. Internasional, proceedingnya ini pasti kalau masuk FPI, insya Allah pasti dia terindeks di Scopus, otomatis ini bisa diajukan ke jalur skripsi. Nah, kemudian sepertinya dulu di sosialisasi panduan juga pernah ada ya teman-teman. Nah, ketentuan untuk jalur saintis ini perlu diperhatikan ini di panduannya di bagian 1.1.2 itu ketentuan naskah yaitu mahasiswa yang akan memilih jalur saintis sebagai syarat kelulusan maka wajib memperhatikan ketentuan naskah ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, naskah ilmiah yang diajukan harus memuat nama atau identitas mahasiswa atau identitas teman dengan menggunakan email @students.amikom.ac.id sebagai penulis pertama dan atau penulis korespondensi. Nah, kemudian poin kedua yaitu naskah ilmiah yang harus diajukan sekurang-kurangnya memuat satu orang dosen dengan ekstensi @amikom.ac.id. Nah, kemudian berafiliasi dengan Amikom, jabatan akademik yang biasanya yang sudah membimbing. Kemudian nomor 3, nama atau identitas dosen yang termuat dalam naskah ilmiah sebagaimana tersebut di poin 2 atau poin B merupakan dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa. Nah, berkolaborasi dengan mahasiswa itu gimana? Intinya mulai dari misal semester 4, semester 5, atau semester 6 sering kolaborasi, sering diskusi, dalam penelitiannya eh, dosen, mahasiswa nggak bantu dosen bikin ngarap penelitian atau ngambil topik dan dari dosen, kemudian dosen menyarankan itu dipublish di jurnal atau mahasiswa berinisiatif meminta izin, Pak, kalau atau Ibu, bagaimana kalau hasil penelitian ini saya publish di jurnal ataupun proceeding internasional. Ketika sudah di ACC ya silahkan di submit, nanti ditunggu reviewnya. Kemudian naskah yang bisa diusulkan itu statusnya harus sudah publish, tidak hanya LOI ya teman-teman kalau menurut panduan ini. Nah itu pada jurnal maupun proceeding tingkat nasional maupun internasional. Nah, jadi kita harus pandai-pandai juga memilih mana naskah jurnal yang terbitnya cepat dan ada juga yang terbitnya lama. Kemudian naskah ini yang diajukan itu statusnya aktif, tidak termasuk discontinue atau predator. Ini khusus yang jurnal terkenal ya di yang ini, yang atas sendiri, jurnal terindeks apa namanya Scopus ataupun WOS dari Q1 sampai dengan Q4. Oke, kemudian untuk naskah ilmiah yang termuat pada proceeding nasional maupun internasional, mahasiswa wajib berstatus juga sebagai presenter. Jadi nanti kalau conference itu yang presentasi adalah mahasiswanya bukan dosennya, gitu ya. Nah, ini bisa dicermati di tabel ini ya, yang bisa diajukan yang mana. Oke, jadi nanti misal ada final project dari mata kuliah teman-teman yang bisa diajukan ke non skripsi melalui yang scientist, regular scientist, ya bisa aja nanti dibuat ke jurnalnya Sinta 4, 5, 6 ataupun Sinta 1, 2, 3 ataupun proceeding atau seminar lokal ataupun jurnal internasional. Nah, tergantung nanti hasil final projectnya, tinggal improve sih sebenarnya, diimprove, kemudian diskusi dengan dosen. Nah, gitu ya Bu Ika ya biasanya ya. Diskusi dengan dosen, ngobrol, cocoknya kalau dibawa arahnya ke penelitian kayak gimana. Nah, kalau memungkinkan dibawa ke jurnal ya sebaiknya ke sana. Karena apa? Eh, lebih ya menurut saya lebih lebih efisien prosesnya di sana, udah review itu sebenarnya sama dengan kayak ujian sih. Ujian pendadaran itu kan sebenarnya reviewnya di sana. Kalau jurnal namanya di peer review. Nah makanya kan peer review ini sangat penting. Nah, pastikan memilih jurnal dengan yang bagus sih. Ya, menurut saya atau menurut kami itu yang Sinta itu pasti ada reviewnya. Bisa sampai reviewnya
ya bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sangat jarang review itu hanya sekali. Kayak itu. Oke, ini untuk panduannya nanti bisa dibaca dengan lebih lengkapnya ya di webnya SI. Oke, saya langsung ke template saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini kalau template sama seperti Bu Ika kasih tadi. Nah, ini ada judul. Apa sih judul yang harus ditulisnya? Judulnya yang ditulis adalah judul yang ada di dalam paper atau naskah publikasi kalian. Kalau memang naskah kalian berbahasa, tulis aja di sini berbahasa Inggris, jangan dibuat bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kondisi realnya naskah yang teman-teman terbitkan itu bahasanya pakai bahasa Inggris. Nah, itu ya. Nanti di sini misal saya contohkan naskah saya nih. Wah, naskah saya bahasa Indonesia apa Inggris nih? Wah, Inggris misal. Nah, ini saya tulis di sini. Oke, copy paste. Nah, ini loh. Ini kok aneh ya, karena ini belum dibuat kapital semua. Nah, harusnya kayak gini. Cuma nggak tahu kenapa ini sebentar. Nah, ini harusnya. Ini kan center posisinya. Ini apa namanya? Posisi untuk penulisan judul ya. Ini kalau ini bahasa Inggris, ya tulis aja bahasa Inggris teman-teman. Nggak usah dibuat ke dalam bahasa Indonesia. Karena akan sangat aneh ketika di judul karyanya ini yang aslinya naskahnya bahasa Inggris teman-teman tulis bahasa apa namanya Indonesia kan harus translate lagi kan 2 kali kerja dan itu juga sangat aneh karena nanti apa dicek di bagian apa namanya bukti pendukungnya kok bahasanya bahasa Inggris nah itu kayak ini sama ya nulis nama kita misal ini kita kasih nama seperti yang kasih tadi Yanto ini saya pakai NIM ya nah ketahuan angkatan berapa. Oke, di sini. Kemudian, nah ini harusnya tidak apa namanya jadi 1 halaman nih tahunnya ini. Harusnya tahun 2024 seperti yang disampaikan Bu Asih tadi sama ya. Untuk posisi peletakan di halaman judulnya. Oke, kemudian sama setelah halaman judul pasti halaman persetujuan yang disampaikan Bu Asih tadi. Pastikan tulis di sini untuk judulnya ini. Tuh. Kalau tadi disampaikan Bu Asti, judul itu eh, kalau terlalu panjang, kayak gimana tadi ya? Tadi mainan spasi ya. Oke, ini judul saya nggak tahu berapa berapa jumlah katanya. Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12. 12 kata ya. Memang sebenarnya kalau ukuran ilmiah karya ilmiah atau naskah itu judul itu biasanya maksimal hanya 14 kata sih. Di jurnal manapun 14 kata. Kalau enggak 14 kata biasanya disuruh memperbaiki oleh ya pertama dari editor dulu. Nah ini modelnya kayak gini. Saya rubah, kita rubah. Nah, sama ini misal saya ngulangi ya pasti ya. Nah, nama seperti tadi. Nah, misalnya kemudian nama dosen pembimbing dan gelarnya beserta NIK-nya tadi bisa ditanyakan. Kemudian ini tanggal di ACC ujiannya. Nah, ini udah nggak merah ya ini. Nah, langsung misal 5 Februari 2024. Kemudian kemudian untuk apa namanya? Untuk selanjutnya itu halaman pengesahan sama ya kayak yang disampaikan Bu Asti tadi. Yang di garis bawah adalah di sini. Tanggal ujiannya kapan, tanggal lulusnya kapan. Biasanya hadiah yang sama ya. Tuh. Kemudian ini juga sama judulnya. Kalau ini saya buat kayak gini nggak cocok ya karena template-nya kayak gitu nggak sesuai ya dibuat kayak gini. Nah, kemudian pembimbingnya siapa disebutkan di sini. Kemudian ya ini diisi nama kalian dan ditandatangan dengan materai 10.000. Ini tanggal ujian disetujui daftar pendaftaran. Oke, kemudian dalam persembahan sama kayak Bu Asti tadi, pengantar juga sama.
Tanggalnya ingat ya, dibaca di sini di baik-baik di template-nya, tanggal disetujui daftar ujian pendadaran. Kemudian daftar isi juga sama. Kalau daftar isi untuk apa namanya naskah yang saintis ini ya sebenarnya lebih simpel daripada apa namanya jalur yang non saintis karena isinya cuma sedikit. Isinya cuma sedikit. Lihat teman-teman karena di bab 1 itu hanya identitas publikasinya dan ini biasanya berupa tabel. Kemudian bab 2 itu nanti proses submissionnya mulai dari submitnya kapan, kemudian ada review, hasil reviewnya dari reviewer kayak gimana, kemudian ada LOE. Kemudian ada sertifikat ini opsional. Sertifikat ini didapatkan oleh teman-teman yang nantinya ngambilnya melalui luaran berupa proceeding, seminar. Biasanya ada sertifikat presenter atau sertifikat penulis. Kalau jurnal itu jarang yang memberi sertifikat ya teman-teman. Kebanyakan memang yang seminar opsional. Kemudian di bab 3 itu adalah kalian salin aja isi dari apa namanya dari naskah atau paper Anda yang sudah terbit tinggal disalin aja. Lebih cepat sebetulnya. Lebih cepat ngisinya. Oke, kita langsung ke bab 1 ya. Tadi untuk untuk ngedit-ngedit sini ya jumlah halaman ngapus ya sama seperti Bu Asit yang disampaikan Bu Asit tadi ya. Intinya kayak gitu. Oke. Kemudian nah view. Nah, ini kan sama nanti diedit dihapus di sana. Oke, saya lanjutkan ini bab 1 ya. Nah, kita bab 1 ini adalah terkait identitas publikasi. Ya, di sini kita harus menyampaikan jurnal tujuan kita atau jurnal tempat naskah artikel ilmiah kita itu terbit di mana. Misal nih, saya apa namanya contohkan satu naskah di mana ya? Punya saya contoh aja di Matrix Bumi Koran. Ini salah satu contoh naskah yang di luarnya di Sinta 2 atau kalau lama adanya ya, yang udah ada aja. Ini di apa namanya di Joif nih. Nah, di Joif kemarin saya terbit 2 kali di sini ya. Ada di 74, di 73 ini yang 73 aja. Di halaman 73 naskahnya kita coba cari search nama saya misal. Ketemu. Nah, nah ini naskahnya ini. Ini kan naskah yang telah terbit ya. Kalau telah terbitnya tampil di websitenya, ada PDF-nya, ada DOI-nya. Kemudian ada judulnya kayak gini, penulisnya siapa aja. Nah, ini bisa kita klik kanan. Seperti ini. Oke. Untuk tampilannya berubah ya Bu Asti ya. Di Joif ya ini ya. Saya takutnya tampilannya nggak di Joif-nya. Udah. Udah di nah, ini Ya, naskah yang terbit ya. Nah, kemudian identitas publikasi itu biasanya bisa teman-teman dapatkan di halaman home-nya ya. Di awal kayak gini. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat nama jurnal tadi di bagian template. Nama jurnal ya. Nama jurnal atau proceeding. Kita pas di sini. Joif Jurnal International Journal on Informatic and apa namanya visualisasi. Kemudian ini artikel jurnal atau proceeding. Nah, artikel jurnal atau proceeding itu adalah halaman home ini teman-teman. Linknya atau URL-nya kalian copy paste, masukin ke dalam tabel ini. Nah, kemudian nomor terbitan. Nah, nomor terbitan itu didapatkan dari mana? Biasanya nomor terbitan itu kayak gini loh. Ada di sini di atas ada volume nomor 4. Nah, berarti nomornya nomor 4, nomor terbitannya. Volumenya volume 7, tahunnya tahun 2023. Nah, contoh satu artikel tadi punya saya misalnya. Itu ada volume 7, nomor 3, tahun 2023. Nah, itu teman-teman isikan di sini. Nomor terbitnya berapa? 07, sorry. Nomor terbitnya 03, volumenya adalah 07, tahun terbitnya 2023. Kemudian ISSN atau ISBN itu salah satu saja yang diisi ya. Biasanya ISBN ini dimiliki oleh proceeding ya. Proceeding itu biasanya pakai ISBN.
Kalau jurnal biasanya pakai ISSN. Nah, ISSN itu ada dua, teman-teman. Ada yang dia sifatnya cetak dan juga dia sifatnya elektronik. Nah, ini ada yang ISSN dan juga EISSN. Nah, yang dipakai yang gimana? Bebas. Kamu pakai salah satu aja boleh. Nah, kalian masukin dua-duanya juga boleh. Itu aja ngisinya dua. Karena apa? Sama. Karena apa? Setiap naskah publikasi itu pasti terregister nomor ISSN atau EISSN. Nah, ini dua. Salah satu aja. Atau mau dibikin dua-duanya kayak gini juga nggak masalah. Kalau ISBN itu biasanya proceeding, nanti saya kasih contohnya ya. Nah, kalau ISBN itu modelnya kayak gini. ISBN biasanya angkanya lebih panjang nih, contohnya nih di prosesinya apa, seminar nasional ya. Seminarnya apa? Misalnya judulnya ini. Kemudian ISBN itu bisa didapatkan di sini. ISBN-nya ini. Ini panjang nih. Elektronik, ISBN atau yang print. Ambil salah satu. Kita juga biasa pakai ISSN. Tapi kalau proses internasional itu lebih prefer ke ISBN. Sama aja sih, itu hanya untuk nomor identifier aja kayak DOI juga. Oke, saya balik lagi untuk pengisian ISBN tadi. Ini kalau proceeding biasanya proceeding. Kalau nggak ada memang kosongin aja biasanya. Ambil salah satu ISSN atau ISBN. Nah, indeksnya bagi siapa? Indeksnya biasanya kalau jurnal itu ada di halaman home, teman-teman. Kayak Joif nih. Indeksnya banyak banget nih. Abstracted or indexed by, misal ada Scopus, Scholar, ada DOAJ, Sinta misal. Nah, itu sesuai dengan syaratnya tadi. Scopus, Scholar, DOAJ, Sinta. Nah, di sini saya ngambil ke berhubung internasional, berarti saya ambil, sebenarnya bisa saya masukin Sinta, itu pasti Sinta 1 kalau internasional kayak gini. Kalau kita ambil yang tertinggi, itu dia apa? Scopusnya. Berarti kita indeksnya kita sebutkan Scopus, Q-nya Q berapa? Misal Q4. Nah, tahunya Q4 atau Q3 kayak gimana nih? Biasanya di websitenya udah muncul nih. Q filenya berapa? Q4 misal. Nah, itu teman-teman. Kemudian penerbitnya siapa? Penerbit itu biasanya juga ada di website jurnalnya. Biasanya di bagian bawah nih. Di bagian bawah diterbitkan oleh siapa nih? Nah, ini. Organized by Society of Visual Informatics and Institute of Visual Informatics UKM dan Soft Computing and Data Mining of UTHM. Atau biasanya kalau nggak tertulis di sana, dia akan tertulis juga di atasnya ini, organized atau collaboration. Biasanya ini yang dinamakan penerbitnya. Nah, masing-masing jurnal pasti berbeda karena penyelenggara atau penerbitnya juga berbeda. Yes, sebagai contoh nih, Bumi Gora. Ini Bumi Gora ya. Nah, ini kadang kalau di depan tadi informasi nggak jelas ini, SSN di sini ini saya nggak bisa dikopas. Nah, atau teman-teman bisa ke about jurnalnya mana, about jurnal. Oh, udah dihilangin, harusnya ada di about jurnalnya ini. Kalau enggak ini memang ini nggak bisa dikopas, jadi harus ditulis manual ISSN atau ISSN-nya. Kemudian tadi volume, nomor dan tahunnya. Kemudian tadi yang saya sampaikan penerbit. Nah, penerbitnya ini loh, publish by atau organisasi. Penerbitnya adalah LPPM Universitas Bumi Gora. Contohnya kayak gitu. Oke. Itu ya, itu contoh untuk penerbit. Nah, kemudian URL artikel. URL artikel itu yang mana? URL artikel itu pastikan teman-teman adalah yang dapat langsung direct ke apa namanya artikel teman-teman. Ini contohnya ya. Extreme gradient boost tadi saya klik kanan atau klik kiri silahkan, itu nanti URL artikelnya ini. Ini yang dinamakan URL artikel sampai muncul tulisan PDF-nya ini. Nah, ini URL artikel, teman-teman tinggal di kopas. Nah, WPS ini URL artikel supaya apa? Kalau nanti diakses, nah kayak gini langsung muncul ke artikelnya teman-teman. Nanti biarkan reviewer atau yang menilai proposal apa apa namanya transkripsi teman-teman yang reguler itu bisa cek di sini, di download PDF. Nah, itu artikel ya. Oke, sama bagi yang di apa namanya jurnal nominal tadi ya, yang Sinta. Saya coba kasih tahu yang Sinta. Saya lihat juga ini yang sama di Bumi Gora. Kemarin juga menerbitkan. Ini juga kolaborasi dengan tua ya. Contohnya ya teman-teman. Ini ada kakak tingkat kalian ini ya ini. Nah, ini kolaborasi dengan saya. Dia akhirnya ini terbit terus ngambil jalur skripsi dan lulus pada
terbitnya udah November, terus kemudian dia sidang di bulan Januari kemarin. Dan lulus Rizky Hafiz, halaman artikelnya ini. Pokoknya biasanya di sini ada view, nah kemudian ada kode artikel ini. Itu halaman artikel. Kalau halaman home biasanya cuma sampai indeks atau sampai nama jurnalnya. Itu ya teman-teman, bedanya antara URL jurnal atau processing ataupun URL artikel. Kalau artikel itu langsung mengarah ke artikelnya, nah, ke informasi artikel secara detail kayak gini. Kemudian kalau URL jurnal itu halaman utamanya. Kalau di contohnya yang di Matrix, di Matrix ini halaman home. Nah, ibaratnya URL jurnal itu halaman home-nya jurnal. Oke, itu ya. Ini terkait bab 1. Nah, nanti kalau ada yang pertanyaan silahkan sambil di chat aja, nggak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan untuk bab 2, yaitu proses submit. Nah, kemudian di bab 2 ini isinya hanya ada lembar review dan lembar penerimaan atau persetujuan. Ini biasanya LOA itu adalah letter of acceptance atau lembar penerimaan ya, atau enggaknya kan di sini informasinya. Nah, biasanya review itu, nah ini adalah hasil dari review di jurnal ya teman-teman. Di jurnal teman-teman submit itu, teman-teman submitnya di mana dicek aja biasanya reviewnya itu bisa di OJS-nya. Ini namanya halaman OJS ya, Open Journal System. Nah, biasanya review itu sampai kalau ini nasional sampai 5 kali teman-teman ya, sampai 5 kali baru dinyatakan diterima nih. Prosesnya sangat panjang. Ini saya contohnya saya submit tahun sorry bukan tahun sih. Saya submit tahun 2022 bulan Agustus. Nah, kemudian ada feedback. Nah, feedback lagi seminggu setelahnya, kemudian September itu ada feedback lagi, kemudian Oktober ada, November sampai dengan Januari. Nah, pada saat itu memang pada bulan Januari ini, 6 bulan ini, saya baru terima, kemudian memang harusnya bisa terbit di bulan Maret, tapi saya request terbitnya di September sekalian aja. Nah, itu. Karena ditawarin kalau memang ya beberapa ini informasi ada beberapa jurnal yang yaitu ada kata-kata fast track dan reguler. Kalau fast track itu biasanya terbitnya bisa langsung cepat. Cepat itu artinya tetap ada proses review. Cuma kan bisa langsung di edisi selanjutnya. Kalau antriannya nggak banyak ya. Itu biasanya bayarnya lebih mahal. Cuma kalau mau reguler itu pun yo juga. Nah, tergantung nanti pemilihan jurnal sih. Jurnal di Sinta itu banyak banget teman-teman. Pastikan nanti cari yang jumlah terbitannya itu banyak ya. Setahun itu misal 4 kali, 6 kali kayak gitu, 3 kali. Kalau 2 kali itu pasti lama karena harus nunggu ya tiap 6 bulan. Nah itu ya sedikit informasi ini biasanya reviewnya ini atau teman-teman bisa cek di email. Email ini contohnya ini ada decision editor. Nah, ini contoh punya mahasiswa saya juga yang kolaborasi. Lihat ya, biasanya di email ada editor decision ini. Nah, ini kan ada revision require. Nah, ini baru pertama ya, baru review pertama. Nah, ini biasanya kalau pertama itu adalah dari editor ya, entah template, entah tulisan biasanya ya. Ini. Kemudian review kedua, selanjutnya review kedua. Nah, berhubung dia naskahnya bagus, review keduanya sedikit, itu bisa ke accept atau minor revisi. Ya masih ada revisi, paling terkait justifikasi kenapa metode itu dipakai. Nah, kayak gitu. Biasanya teman-teman bisa nanti bisa melampirkan bukti-bukti yang di email ini proses revisi reviewnya ya. Sorry. Bentar. Atau kalau enggak teman-teman bisa cek di naskah di OJS-nya ini loh. Ini yang diupload oleh pihak jurnal ya. Ini saya coba cek. Tuh misal di sini ada komen harusnya. Saya sampai lupa berhubung udah lama. Munculin komen mana ya? Enggak ada komennya. Aneh ini. Mana ya sebentar. Biasanya kalau enggak apa namanya di email itu di naskah sini biasanya mereka coret-coret ya. Dikasih highlight, dikasih komentar misal.
Ini apa? What is, misal kayak gitu loh bahasa Inggris ya. What is the apa ya? Justifikasi. Misal justification of this model. Misal kayak gitu. Contohnya kayak gitu biasanya munculnya komen di sini. Ada yang dia via komen yang di naskahnya, ada juga yang dia bisa melalui, sorry yes, banyak banget soalnya, ya. Ada juga yang melalui email, email tadi ya kayak yang di sini di bagian email. Ini berhubung saya itu reviewer juga, nah email kayak gini nih, misal for author, misal give more detail tentang gambar itu didapat di mana, di Jawa Timur, Jawa Tengah atau di mana, kemudian jelaskan the benefit of the research, kemudian spesial untuk petani, kemudian include satu gambar contoh yang tanaman itu kena penyakit. Ini judulnya klasifikasi tanaman penyakit. Contoh kayak gini. Kemudian saya coba eh, contohkan lagi, saya tak loading yang di bagian ya teman-teman. Nah, itu ada juga yang diinfokan via OJS-nya. Nah, mohon izin untuk submit. Email OJS kadang di naskahnya. Sudah muncul ya Bu Asti ya ini? Udah, Pak. Ya. Nah, dimasukkan di sini biasanya. Tuh kan? Nah, di sini. Kemudian di sini ini ada pokoknya dok-dok yang diupload oleh apa namanya si pengelola jurnal ini biasanya di dalamnya ada komen-komen tadi. Nah, jadi teman-teman ketika submit ya itu tadi apa namanya dicek berkala ya di bagian OJS-nya. Jadi kayak tutorial juga nih saya, nggak cuma template-nya aja. Nah itu bukti-bukti komen-komen tadi itu dimasukkan ke dalam review run. Bisa saja bentuknya screenshot atau teman-teman buat tabel, kemudian namanya di copy paste di dalam tabel tersebut sih di bagian isian ini. Nah, itu. Kemudian LOE itu bentuknya ada dua teman-teman. LOE bisa berupa dokumen, bisa berupa dokumen PDF. Memang ya nggak semua jurnal itu ngasih LOE PDF. Yang resmi kayak gini nih, yang resmi LOE dari jurnal. Yang ya jurnal nggak semua juga bakal ngasih kayak gini. Karena ada beberapa jurnal yang hanya dia itu email bisa dianggap bisa jadi LOE. Ya, contoh kayak gini nih. Ah, contoh yang decisionnya. Nah, ini kayak gini. Ini juga bisa apa namanya dianggap juga atau bisa dilaporkan juga sebagai LOE. Ini loh ada tulisannya accept submission. Nah, itu ini, nah kemudian ada disuruh bayar nih contohnya. Ini ada beberapa jurnal yang bayar. Nah ini accepted submission ini adalah bukti LOE. Nah ini bisa di print ya, bisa di print atau teman-teman bisa screenshot, bisa dimasukkan ke dalam naskah tadi. Ini bisa di print ke PDF sebenarnya. Nah ini kan sama, itu juga nggak masalah jadi LOE. Jadinya kalau yang di reviewan itu bukti review dari reviewernya, misal komentarnya apa saja. Kemudian kalau LOE itu adalah gambar, biasanya gambar atau PDF screenshot aja lah. Jadi bahwasanya naskah Anda sudah diterbitkan. Nah, kalau ini biasanya sertifikat. Contoh sertifikat. Sebentar. Contoh sertifikat presenter itu sebentar teman-teman. Tak ambilin salah satu contoh. Sertifikat presenter. Biasanya sertifikat presenter juga sudah disediakan pengelola ya. Pengelola di dalam suatu seminar atau suatu penyelenggara proceeding. Misal saya infokan sertifikatnya. Tuh.
Sebentar, mohon sebentar. Sertifikat presenter misal. Nah, kayak gini teman-teman ya, yang tadi dimaksudkan oleh sertifikat presenter atau sebagai yang presentasi ya di dalam seminar atau proyek internasional yang terindeks Scopus. Contohnya kayak gini. Biasanya ini disediakan oleh panitia. Nanti ketika selesai presentasi, biasanya diberikan sertifikat presenter. Itu untuk apa namanya? Terkait bab 2 ya. Bab 2 untuk yang saintis. Sangat gampang sekali, sangat simpel kalau dibandingkan dengan non saintis. Ya, benar ya Bu Asti ya. Karena hanya tinggal salin, salin dan salin. Dan itu buktinya sudah pasti sudah ada. Kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke bab 3. Nah, bab 3 ini sebenarnya tinggal nyalin aja ya teman-teman. Salin aja dari naskah asli nih. Udah ada keterangannya. Sebagai contoh. Tadi mana punya saya. Nah, sebagai contoh kayak gini ya udah mulai dari intisari. Intisari itu apa? Udah salin aja. Nah, ini copy paste. Nah, kalau dengan saya itu adalah kondisi apa adanya. Ketika naskah bahasa Inggris ya bahasa Inggris saja nggak usah diubah-ubah. Ini misalnya gini. Tapi ini harus dirapikan ya, karena ini dari PDF makanya hancur kadang. Ini hilang terus pokoknya ini. Nah ini hasil PDF yang dikompil ya ke apa namanya Express version. PDF Express itu standarnya publikasi ilmiah. Itu kadang kalau di copy paste hancur kayak gini. Jadi harus teman-teman rapikan. Nah, atau kalau memang Pak Yoga, ya gimana? tadi ini kita masih di sertifikat. Oh masih sertifikat, sebentar. Ya. Sorry, oke. Oke. File signature lah. Nah, oke. Tadi kan sudah jelas ya sertifikat di sini. Saya lanjut ke bab 3. Kalau bab 3 itu teman-teman apa namanya? Bisa salin semua isi ini dari mana? Dari naskah ilmiah teman-teman. Kopas saja dari isi naskahnya ini. Misal contohnya naskahnya ini. Ya udah, salin aja. Intisari itu apa? Biasanya intisari itu abstrak, salin. Nah, kalau bisa memang sesuai dengan kondisi realnya ya. Kalau naskah Inggris ya, Inggris saja yang disalin Inggris. Pendahuluan metode lengkap. Naskah paling pol berapa sih naskah itu kan enggak. Naskah ilmiah itu paling pol ya 6 ya bisa sampai paling banter 14 halaman lah ya. Paling banter. Nah, paling dikit ya 6 itu biasanya kayak gitu. Nah, ini tinggal disalin aja semua isinya ke dalam pendahuluan. Jangan di screenshot loh ya, disalin loh ya. Nah, terus kemudian ini juga sama pakai Mendeley atau bisa diambil dari kalau teman-teman naskah yang ngambilnya dari apa namanya Word ya langsung biasanya Mendeley-nya auto di copy di sini. Gitu ini isinya ya. Kemudian apakah ada lampiran? Lampirannya itu ada naskahnya baru dilampirkan. Nanti di merger dalam bentuk PDF ya. Kemudian ketika eksperimennya pakai datanya di share ya. Nah, kalau yang di sini biasanya link aja ya dimasukkan ke dalam drive teman-teman dan pastikan itu open. Itu linknya di sini bisa diakses kayak gitu. Kemudian saran lain itu dari pembimbing aja. Nah itu sih lebih lebih simpel sebetulnya daripada eh, pelaporan yang lain karena ini naskahnya udah ada, udah terbit, tinggal disalin dan dilengkapi kebutuhan yang ada di dalam template-nya. Itu sih kalau dari saya, Bu Ika. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman atau Bu Ika mau menambahkan bagaimana? Kalau dari saya sih cukup sih, Pak Yoga. Kayaknya tadi kita udah lengkap banget ya. Udah Udah lengkap. lengkap banget. Ini untuk Pak Yoga tadi juga udah menunjukkan cara-caranya, hasil-hasilnya. Jadi kayak udah lengkap sekali yang kita bahas. Kalau saya rasa semisal tidak ada yang bertanya, jangan lupa presensi ya teman-teman. Jadi mengingatkan aja, jangan lupa presensi.
Kemudian mungkin bisa kita pas sekian kali ya Pak Yoga ya. Iya, betul. Kemudian sebentar Bu Asti. Berarti nggak ada plus ya yang tanya ya? Kalau nggak ada mungkin Nggak ada. cukup jelas. Nah, nanti recordingnya kita share ya Bu Asti ya. Ya. Pasti kita share. Oke, kalau tidak ada apakah kita tutup aja Bu Asti Boleh untuk kita tutup. Oke, mungkin demikian untuk acara pada siang hari ini atau pagi hari ini. Semoga teman-teman dapat memperoleh manfaat dan semakin semangat ya dalam membuat laporan, khususnya yang ambil jalur non reguler, baik itu yang non saintis maupun yang saintis. Dan semoga diberikan kemudahan nanti ya dalam penyusunannya. Pesan kami itu tetap ikuti panduan dan template. Nah, itu yang paling penting. Panduan dan template. Nah, itu yang nggak boleh ditabrak ya teman-teman. Kalau hal lain silahkan ditabrak yang di sana-sana. Tapi yang ini di, apa namanya harus ditaati kayak gitu. Oke, menginjak acara yang terakhir yaitu penutup sekaligus ya kita tadi awali dengan berdoa. Kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Eh, Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat menjalankan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya stop record. Ya, sudah semua.